Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia. Saya saat ini bersama dengan seorang dai senior bernama Ustadz Muhammad Sultan saja. Alhamdulillah. Beliau merupakan sosok yang sejak muda memang tidak ada yang diurus kecuali dakwah. Dan tentu saja ada sekian banyak pengalaman spiritual yang patut menjadi pelajaran kita sebagai generasi muda. Saat ini Ustadz Muhammad Sultan tidak saja aktif di Hidayatullah, tetapi juga banyak terlibat di dalam organisasi keumatan lain seperti Majelis Ulama Indonesia Provinsi Papua Barat dan juga Dewan Masjid Indonesia pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia Papua Barat. Langsung saja kita sapa Ustadz Muhammad Sultan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ustadz, bisa diceritakan masa kecil dulu Ustadz? Di desa apa, kemudian ada sebuah keadaan mungkin yang membuat Ustadz Sultan dari kecil memang kayaknya pengen jadi dai gitu ya, atau mendakwahkan Islam, atau ada cita-cita lain dulu Ustadz? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, silakan Ustadz. Ya baik, alhamdulillah. Sesungguhnya saya lahir itu dalam keadaan orang tua hidup sangat sederhana dan ya sebagaimana layaknya orang desa. Ya bapak saya tani, tapi kebersamaan dengan bapak saya itu tidak terlalu lama karena ya takdir, kemudian ayah saya mendahului di saat usia saya masih sangat kecil, mungkin ya umur 3 tahun. Belum sekolah berarti ya? Belum sekolah. Subhanallah. Ya, belum sekolah. Kemudian hiduplah saya bersama dengan ibu dan kakak saya satu dan adik satu. Jadi saya saudara kandung 3 orang. Kemudian ya karena memang bapak sudah tidak ada, berarti ibu yang jadi tulang punggung keluarga. Ya praktis ya kami yang masih anakan ikut serta membantu orang tua. Artinya sudah terlatih akhirnya. Ya. Kemudian ya alhamdulillah ibu saya mengantarkan saya untuk saya sekolah sama dengan kakak, dan sekolah saya itu jauh dari rumah. Di mana itu rumahnya saat waktu itu? Di daerah Kecamatan Buntucani, Desa Buntujai. Dari desa itu juga ya dia harus melewati gunung, turun gunung. Jalan kaki? Jalan kaki. Subhanallah. Ya, sekitar 7 kilo. Ya. Itu setiap hari? Setiap pulang hari. balik atau? Pulang balik. 14 kilo setiap hari? 14 kilo. Subhanallah. Kemudian ya karena mungkin dari hidup dengan penuh keprihatinan dengan orang tua juga yang satu-satunya, ya kemudian menjadi motivasi buat kami ketika itu. Saya harus sekolah. Masya Allah. Nah, itu. Jadi ibu sebagai sosok ayah juga, itu waktu itu apa yang dinasihatkan kepada Ustadz sehingga itu, karena nggak mudah loh, bolak-balik 14 hari setiap hari hanya untuk sekolah kali ya. Itu bukan pekerjaan yang mudah itu. Tapi kenapa punya kekuatan Ya, untuk menjalankannya? orang tua saya itu nasihatkan kepada saya, kamu sekolah nah.
kamu sekolah, nanti kamu harus jadi orang begitu. Ya. Karena ketika itu memang belum ada orang yang sekolah yang tinggi-tinggi. Ya. Ya, khususnya di desa dan di Kabupaten apa itu, Sat? di dosen saya. Kabupaten Bone. Bone, oke. Iya. Kerajaan Bone ya. Kerajaan. Luar biasa. Jadi Ustadz menjalani masa kecil dengan sebuah perjuangan ya. Siap. Luar biasa. Waktu itu terasa itu sebagai sebuah hal yang berat atau Ustadz menjalani biasa aja? Ini nanti kaitannya biar Karena ketika itu ya saya merasa nyaman karena ya kami hidup di desa itu ya hidup secara alamiah. Ya sehingga kami terbentuk dengan sistem kehidupan yang apa adanya, tidak ada tuntutan apa-apa. Yang jelas rutinitas saya pulang sekolah bantu orang tua. Masya Allah. Ya. Padahal habis jalan 7 kilo ya. Bantu orang tua, ya saya turun ke sawah ketika sudah mulai SD. Saya bersama kakak sudah ngerjakan sawah warisan bapak begitu. Luar biasa. Ya jadi ya Dijalani saja. iya, ya saya sudah merasakan bahwa saya sudah kuat, sudah mandiri, sudah bisa kerja sendiri dengan sehingga ketika misal saya lanjut ya tidak ada persoalan sudah. Ya, sudah tertempa mentalnya. Ya karena pada akhirnya ketika tamat SD itu kami pun juga harus menempuh jarak yang lebih jauh lagi, mungkin hampir 20 kilo. SMP-nya itu? SMP. Kita pun numpang di rumahnya orang. Tidak bolak-balik saja. Tidak bolak-balik. Hari Sabtu saja. Hari Karena Sabtu, tidak Ahad. mungkin 20 kilo ya. Jadi Sabtu kita jalan kaki. 20 kilo gitu jalan kaki. Luar biasa. Jadi setiap Sabtu kita pulang ambil beras. Kemudian kita sekolah sampai Sabtu pulang lagi. Begitu terus. Jadi jalan kaki. Itu seandainya di era sekarang ada internet itu mungkin sudah ditawar jadi atlet. Perjalanannya luar biasa menantang. Iya, susah lah artinya Iya. untuk menembus, untuk kita bisa bertahan menempuh pendidikan itu ya saya kira ya memang penuh pengorbanan, air mata dan ya segala sesuatunya. Luar biasa. Sehingga Jadi kadang kita 20 orang yang anak kampung sekolah itu sama-sama berguguran ya. akhirnya itu paling banter 7 sampai 5 orang yang lolos ya. Alhamdulillah dan salah satunya Yang lolos itu alhamdulillah. Luar biasa. Nah, setelah SMP SMA saja. Setelah SMP kemudian alhamdulillah ibu saya punya keinginan saya harus lanjut sekolah. Dan juga saya terinspirasi ketika SMP, ketika sekolah di SD itu ada orang ke kampung anak KKN dari Unhas. Saya melihat wah, menarik ini, saya lihat kalau dia orang-orang kota, orang cerdas, kemudian saya dengar mengaji Quran, wah hebat-hebat. Makanya saya terinspirasi, wah ini saya juga harus sekolah ini supaya suatu saat nanti saya juga pulang ini saya juga bisa dihormati, dimuliakan. Karena waktu itu betapa orang yang datang KKN itu di kampung saya itu sangat dimuliakan, sangat dihormati, diberikan tempat yang ya tidak sebagaimana orang biasa begitu ya, sehingga wah saya juga harus harus bisa juga gitu ya. Itu Luar menjadi biasa. inspirasi buat saya. Ya saya kira mungkin itu juga bagian dari ayat-ayat Allah. Ya kita baca ayat-ayat yang tertulis, kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran. Subhanallah. Ya, dapat betul. pelajaran dan Luar biasa. Artinya Tuhan datangkan lewat ayat-ayat kehidupan ya. ayat-ayat kehidupan. Nah, kemudian ini Ustadz mengenal dakwah dulu di Gunung Tembak saja. Siap. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Jadi setelah tamat SMP itu, alhamdulillah saya hijrah ke Kota Makassar. Di Kota Makassar itu kemudian saya memulai mengenal
namanya kota metropolitan. Kemudian kebetulan sekolah saya itu di SMA Irnas di tengah-tengah kota Makassar. Kemudian ya hampir sama yang waktu saya di kampung, saya pun numpan di orang. Ya, saya numpan di orang sambil saya sekolah, sambil saya bantu ngasuh anaknya. Kemudian ya alhamdulillah terbantu biaya untuk meringankan beban saya. Ya saya rasakan bahwa saya sudah mulai hidup mandiri juga lagi di Makassar, dan alhamdulillah saya kelas 2 SMA saya terima beasiswa Super Semar. Ketika itu ada Super Semar, ya alhamdulillah ketika itu saya dapat beasiswa itu setiap bulan 30.000, dan uang ketika itu kan 30.000 itu besar sekarang ini. Sekarang mungkin jutaan sekarang ini. Alhamdulillah itu saya tabung. Uang saya tabung, saya pakai secukupnya. Kemudian saya niatkan bahwa untuk kuliah, untuk lanjut Masya untuk kuliah. Luar Gitu. biasa. Terus saya harus lanjut ini. Ya, jadi waktu itu alhamdulillah ya saya pun juga masuk 10 besar lah di antara siswa-siswa SMA di sekolah saya. Akhirnya saya dapat beasiswa ya, karena mungkin saya anak yatim, ada yang tidak punya. Dengan pertimbangan itu di antara sekian orang, ya di antaranya saya alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Akhirnya kuliah atau ke Balikpapan dulu? Nah, lanjut cerita, ketika itu ibu saya itu kan itu sangat luar biasa. Ibu angkat saya ini kebetulan yang saya tinggal di guru saya, di guru SMA saya. Ketika itu ketika liburan, ibu saya bilang gini, Sultan, tidak usah kamu libur ke kampung, ya. Sekarang kamu harus ikut penataran cara mengajar. Apa itu? Metode Iqra. Nah, itu. Ya, ketika itu saya SMA itu udah ketemu Pak Zaidin Musa, dan salah satu instrukturnya adalah Ustaz Zainuddin Musaddad. Ketika SMA saya itu tapi saya tahu belum tahu di Hidayatullah. Beliau aja mungkin belum tahu, belum masuk di Hidayatullah. Tapi saya sudah dipertemukan ketika itu metode Iqra beliau yang bawakan. Dan alhamdulillah di situ saya mulai ya belajar Al-Quran, huruf, belajar Quran lewat kegiatan itu metode ya. Iqra itu. Dahsyat ya. Alhamdulillah. Dan ya luar biasa ibu saya dengan bapak angkat saya itu pada saat libur beliau sampaikan tidak usah libur. Yang kemudian libur selanjutnya agak lama itu saya dimasukkan di training di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya belajar di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah dari situ saya mulai ada semangat belajar Islam. Ya, sholat saya terjaga ya, walaupun di SMP itu alhamdulillah sholat saya terjaga, tapi paling tidak ada ya, semangat sudah mulai lebih kuat. ada pemahaman tentang Islam, semangat dan Islam, semangat berkepemimpinan begitu, karena saya waktu itu dilatih ya jadi pemimpin ceritanya itu. Dahsyat luar biasa. Mulai dari situ ya sudah ya kenal belajar ya, kemudian setelah itu ada lagi training saya dimasukkan sama ibu itu NU punya, terus saya ikut lagi belajar. Jadi ya alhamdulillah itu kemudian semangat saya belajar. Nah, cerita masuk di Hidayatullah itu saya jadi remaja masjid di salah satu masjid di Makassar itu, di dekat kompleks saya. Nah, kebetulan ketemulah saya majalah Suara Hidayatullah. Luar biasa. Yang menginspirasi saya masuk di Hidayatullah. Saya baca di Hidayatullah ada sebuah pondok pesantren di Gunung Tembak. Tempatnya asri, alamiah, kemudian dia gratis. Saya ini terisuara, ini gratis, tidak bayar apa-apa, yang penting mau hidup
berislam di sana. Saya langsung tertarik. saya tertarik. Luar biasa. Nah, kemudian ke Papua ini sesuatu yang pernah terbayang atau tidak? Karena Ustadz Sultan sampai hari ini ada di Papua, ini kan satu hal yang butuh mental dan butuh tekad. Apa yang kemudian Ustadz mendorong Ustadz untuk kemudian bisa menekuni ya dan membawa dakwahkan di Papua? Padahal kalau Ustadz mau kan bisa aja dari tempat yang lain misalnya kayak gitu. Iya. Nah ini ada apa di Papua, dan mungkin pemirsa kita perlu juga mengenal tentang bagaimana dakwah Islam di Papua yang selama ini Ustadz Sultan amati. Ya, jadi begitu tamat SMA, ya saya bismillah, saya langsung ke Balikpapan, bicara ke Balikpapan, masuk di Gunung Tembak. Ya, alhamdulillah, ya saya bersyukur saya melewati sistem pengkaderan itulah. Jadi kami masuk itu langsung di training 40 hari, di tes 40 hari. Ya, kami pun masuk di KMM. Ya artinya kelompok yang tidak sekolah. KMM ya. Tidak sekolah KMM, ya kerjanya ya kerja fisik, ya mencangkul, ya angkat tanah dan seterusnya. Ya, ya alhamdulillah saya merasakan bahwa apa yang saya lewati, ya proses demi proses, ya istilah proses pematangan karakter itu dengan kerja keras, dengan ibadah keras, dengan belajar keras, karena ketika itu ya memang secara formal tidak belajar, tapi pun kita juga harus belajar mandiri, belajar ceramah sendiri, dengan, ya mungkin ya sebab kalau tidak begitu ya kapan kita bisa khutbah, kapan kita bisa ceramah, sehingga ya otomatis ya itu tadi semakin tertantang ya. Semakin tertantang, walaupun ya pasti yang namanya goncang ya goncang. Ya, pasti saya goncang, goncang juga, tapi alhamdulillah saya bersyukur ketika saya goncang, kemudian saya curhat sama Ustaz Ansar. Ya, kemudian saya sempat bilang sama beliau, Ustaz saya mau pulang. Dia bilang, buat apa kau pulang? Ya, apa yang kau tidak tahan di sini? Begini saja, kau tidak usah terlalu banyak bertanya. Kamu ikuti saja apa yang menjadi kegiatan pesantren. Nanti kau tahu sendiri sudah. Ya sudah, kau bismillah sudah. Ya alhamdulillah dengan tenang lagi. Kemudian ya alhamdulillah pada akhirnya ya berjalan setahun. Ya setahun saya jadi santri. Kemudian tahun 1992 kalau saya tidak salah, itu pengiriman dai besar-besaran ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah termasuk nama saya dibacakan tugas di Kabupaten Merauke. Masya Allah, tahun 92 saat ya? Tahun 92 kalau saya tidak salah, atau tahun 91 atau 92, di antara itu sudah. Ya, luar biasa. alhamdulillah ketika itu kita jadi santri, ketika itu tugaskan itu semangat sekali. Kenapa semangat? Karena kita ini kan hampir setiap satu Muharram itu mendengarkan semangat-semangat para pendahulu yang ditugaskan ke daerah-daerah dengan berbagai tantangannya, dengan berbagai perjuangannya, di mana dia diterjunkan dengan modal 0,0, tidak ada apa-apa, tapi kemudian begitu dia setahun bertugas, laporannya itu sangat luar biasa. Ya, maka kita pun juga santri ketika itu tertantang. Wah, kita harus jadi kader ini, membuktikan kehadiran kita ini. Sehingga wah, saya pun juga senang waktu itu dikirim ke Merauke. Saya dibacakan, ya saya ke Merauke, ya ketika itu memang pengiriman besar-besaran, ya. Sampai di Merauke ternyata belum ada listrik katanya sana. 92 itu. Di Merauke sudah. Tapi ya di kampus kita itu yang Kelapa Lima itu. Daerah Kumbe itu. Oh, Kumbe. Oh, Ustadz di Kumbe ya? Iya, saya di Kumbe. Bukan di Kelapa Lima itu. Iya. Jadi pertama saya tugas itu di daerah Kumbe. Kumbe, itu, oke. Daerah Kumbe itu 2 kali naik perahu itu. Ya, kalau sekarang sudah bisa darat terus sudah. itu. Dan ketika itu memang
belum ada apa-apa. Gedung yang satu itu gedung serbaguna istilahnya. Lantainya itu masih lantai tanah. Ya, seingat saya masih 2 kamar yang sudah jadi. Ya sudah, satu kamarnya Ustaz Sarbini dengan keluarga, satu dengan kamar saya. Ya. Kemudian di luar itu masih papan. Ya, itu kan masyarakat trans yang di situ saja. Ya, banyak orang bertani ya. Ya, luar bertani, biasa. orang melaut. Ya, betul. Nah, dari perjalanan dakwah di Papua ini, Ustaz, apa yang kemudian menjadi sebuah hikmah yang bisa disebarkan kepada kaum muslimin lewat channel ini, sehingga semakin banyaklah masyarakat muslim yang melihat Papua itu dengan kebahagiaan, optimisme, dan kebersamaan. Ya, ya saya dengan segala apresiasi saya, dengan hormat saya dengan orang-orang senior, ya, seperti Ustaz Sarbini yang dimana saya bersama-sama beliau dan yang beliaulah yang meletakkan Tonggak dakwah. Ya, tonggak dakwah kami, memberikan spirit dan semangat bahwa kita ini ditugaskan. Karena suatu ketika ya saya mungkin ya hampir saya putus asa karena waktu itu kan ya termasuk mental saya untuk bicara, untuk tampil itu kan Masih ya, belum terbentuk, ya belum terbiasa, ya walaupun mungkin juga dilatih di Untemba, tapi begitu berhadapan dengan orang banyak ya masih banyak groginya. Dan ketika itu Ustaz Sarbini sampaikan, kamu harus belajar, ibadahmu harus kuatkan, sholat malam harus kuatkan, ya karena bukan hanya kamu ceramah-ceramah biasa, besok-besok kamu harus khutbah Jumat, ya di masjid. Saya bilang jangankan saya khutbah Jumat, ya ceramah pun juga saya masih setengah mati. Tapi beliau sudah tantang saya, kamu harus khutbah Jumat. Besok-besok Jumat kamu harus Jumat. Dan tidak boleh kita gagal. Kita ini sangat mulia, ditugaskan oleh Abdullah Said, tugas. Dan antum harus catat, antum bukan santri lagi. Antum harus ustaz. Harus petugas sebenarnya. Ya, jadi alhamdulillah termotivasi lagi. Termotivasi, kemudian ya itu tadi belajar, konsep ceramah, ya kemudian ya itu tadi spiritual harus tingkatkan, ibadah harus tingkatkan, qiyamul harus tingkatkan. Ya kita juga harus memang merata, ya meminta sama Allah, ya Allah saya nggak bisa apa-apa, ya tapi ini saya punya amanah besar, ya beri saya kemampuan. Beri saya bukakan pintu ilmu, bukakan pintu hidayah, beri kami, tuntun kami. Ya alhamdulillah terasa pelan-pelan ketika itu, ya semakin tumbuh kepercayaan diri. Wah ternyata aku juga bisa ya. Itu. Ya alhamdulillah itu motivasi itulah kemudian. ya kata kunci kemudian ya memang harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa, harus apa itu kekuatan sholat malam itu harus menjadi hal yang utama, bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan ya Sultanan Nasirat, kekuatannya menolong di luar kekuatan manusia. Sultanan Nasiro ya. Ya, Sultanan Nasiro. Dan juga nama saya kan. Ya, betul. Jadi itu komitmennya seorang Ustadz Sultan ada Sultanan Nasiro ya. Mendapatkan Sultanan Nasiro lewat qiyamul lail itu. Dahsyat. Ya. Subhanallah. Samping kaulan fakila, ya maqama mahmuda Sultanan Nasira. Dan terlalu yakin, ya tambah lagi. Kemudian berganti pimpinan, masuklah Ustaz Sudirman. Ya, saya pun juga mengawali Kelapa Lima itu, dapat kampus di Kelapa Lima, kemudian saya ditugaskan dan alhamdulillah saya merasakan membuka kampus mulai dari 0,0 itu sudah di Merauke, di kampus yang sekarang di Kelapa Lima. Jadi saya orang yang pertama kali ditugaskan, Sultan, sekarang kamu harus pindah ke Kelapa Lima, kamu harus buka kampus itu. Kemudian nanti insya Allah urus segala sesuatunya. Ya, jadi alhamdulillah ya karena itu tadi ada spirit, ada semangat bahwa
saya tidak kerja sendiri. Saya hanya ikhtiar saja. Ya, saya hanya mengajak saja, melibatkan orang saja. Tapi sesungguhnya di balik ini ada kekuatan yang dahsyat. Ya. Nah, itu Ya. kekuatan Allah doa, Subhanahu wa Ta'ala. doa Doa, Allah dan doa jamaah. Masya Kan Allah. kita itu ada doa Bapak pimpinan. Ya. Kita yakin betul bahwa kita ini dikuatkan dengan doa jamaah, Masya doa Allah. Bapak pimpinan, doa pemimpin umum. Kalau hari ini ya doa pemimpin umum. Ya. Itu betul menjadi kekuatan kita itu tidak terkalahkan itu. Dahsyat. Bahwa tidak ada yang berat itu kalau Allah punya mau. Masya Allah, subhanallah. Nah, sekarang dengan posisi Ustadz sudah mulai juga memberi manfaat bagi masyarakat secara luas, ada di MUI, ada di DMI gitu. Apa pesan yang penting menurut Ustadz untuk diperhatikan oleh anak-anak muda? Iya, dari proses perjalanan panjang saya itu dari Maroke kemudian dipindah ke Timika. Kemudian di Timika itu kita berinteraksi dengan perusahaan, dengan Freeport. Ya, walaupun saya tempat ceramahnya itu ya di anak-anak perusahaan, di Mil 38, Mil 39. Tapi paling tidak sudah menambah jam terbang bahwa ya perlu kita belajar, perlu kita meningkatkan SDM kita begitu, itu kita belajar. Ya, kemudian pindah ke Timika, pindah ke ke Biak, setelah itu pindah ke Bulukumba, 2 tahun di Bulukumba dengan ya membuka kampus lagi di Bulukumba. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya Bulukumba. Ya, alhamdulillah sudah eksis sekarang. Kemudian setelah itu di Sorong, kemudian kembali ke Jayapura jadi anggota Departemen Dakwah DPW di Jayapura. Setelah terjadi pemekaran 2005, ya saya ditarik ke Papua Barat. Papua Barat. Ya, awalnya saya mendampingi Ustaz Afan Ghaffar. Ustaz Afan Ghaffar selaku ketua DPW, saya ketua DPD di Tulung Manokwari. Sehingga ketua yayasan, dan alhamdulillah berjalan sudah cukup panjang sudah ya. Karena mulai dari ya mulai merintis lah. Ya, ketika masuk Manokwari belum ada sekolah, kemudian kita rintis sekolah, rintis MI, rintis MTS, ya kemudian ya berapa tahun kemudian, 3 tahun kemudian alhamdulillah kita dirikan kajian ya sampai sekarang. Nah, itu kalau diperas mau dijadikan nasihat untuk anak muda apa kira-kira kata kalimat yang menurut Ustadz? Iya, memang yang paling menentukan perjalanan kita itu adalah keikhlasan kita, keikhlasan dan kesabaran kita. Ya, sering-sering Ustadz Dirma itu memberikan nasihat buat kami di Papua Barat bahwa nawa itu harus diperbaiki, niat harus diperbaiki, keikhlasan harus diperbaiki. Kemudian juga kata kunci adalah sabar. Ya, sabar, karena pasti perjalanan kita penuh dengan dinamika. Ya, karena ya kita ini kan menghadapi banyak orang. Ya, apalagi kalau sudah kita diberikan kesempatan untuk jadi pemimpin, ya pemimpin itu dia harus banyak belajar, banyak menyelami kehidupan, kemudian ya tentu saja yang paling harus dijaga adalah kekuatan spirit itu, kekuatan sholat malam itu. Kalau itu yang terjaga, insya Allah ya saya kira akan terjadi apa itu, sesuatu yang mungkin kita tidak bayangkan. Keajaiban mungkin ya. Ya, sebenarnya tadi Pak Ustaz sampaikan sudah bergabung di MUI, sudah bergabung di Dewan Masjid Indonesia. Ya, saya pun juga merasa bahwa rasa-rasanya tidak terbayangkan kalau akan seperti itu perjalanannya. Ya, kalau kita berangkat dari perjalanan awal kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini orang papa, orang tidak punya ilmu, dan orang ya
basic pendidikan kita juga secara akademik juga tidak ada begitu. Ya, tapi kemudian pelan-pelan kita merasa bahwa wah sesungguhnya kita ini sama saja ini sesungguhnya dengan mereka ini. Ya, orang yang bergelar doktor, ya orang yang bergelar S2 dan seterusnya, sesungguhnya ya sama saja kita ini. Karena kita ini itu sekali lagi dengan kekuatan doa jamaah, kemudian ya betul-betul bahwa kita ini bukan ya kerja sendiri, kita yakin bahwa ya dulu faqul jamaah, bantuan Allah itu ada di tangan jamaah, sehingga itu yang membuat kita ini tampil tidak ada beban begitu, tampil tidak ada beban. Ya, lagian pula juga kita kan tidak ada niat-niat yang lain bahwa kita ini mau terkenal, kita ini mau ini si hebat juga, saya enggak, sama sekali tidak. Ya, tapi kemudian ya kita diberikan kepercayaan, ya misal saya di MUI itu sebagai wakil ketua MUI, ya sering-sering dipercaya sebagai pelaksana tugas MUI, ya sehingga dengan itu kemudian saya bisa bertemu dengan banyak orang, ya bisa satu meja dengan Kapolda, satu meja dengan Pangdam, ya satu meja dengan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, ya alhamdulillah rasanya tidak membayangkan akan seperti itu perjalanannya kalau kita berangkat dari awal bahwa kita ini hadir mulai 0,0, tidak ada apa-apa, kita tidak punya ilmu, tapi alhamdulillah kita diberi kepercayaan. Ya, saya bukan hanya di MUI, di Majelis Islam Indonesia, kemudian di DMI sebagai kepala biro, juga bersama-sama dengan Pak Wakil Gubernur, tapi saya pun juga dipercaya untuk masuk di forum kerukunan umat beragama Provinsi Papua Barat. Jadi antara 5 orang Islam, diantaranya alhamdulillah saya dari Ormas Hidayatullah, dipercaya situ ya, sehingga ya kita berinteraksi dengan banyak orang. Masya Allah, subhanallah, luar biasa Ustaz. Terima kasih banyak atas sharingnya ini, dan insya Allah ini akan menjadi sebuah referensi bagi generasi yang akan datang. Kalau saya mau ambil garis penting, maka 3 diantaranya adalah: yang pertama, kita memang harus berani untuk memiliki cita-cita. Tadi Ustadz Sultan hidup dalam usia 3 tahun sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, tapi kemudian beliau bangkit bersama nasihat sang ibu untuk terus sekolah. Yang kedua, bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita memberi arti kepada sesama. Maka training center yang beliau jalani di pesantren di Hidayatullah Balikpapan waktu itu memang berat, tapi disitulah modal pertama untuk menjadi orang yang memiliki manfaat itu dibangun oleh beliau. Dan yang ketiga, di dalam berdakwah, usahakan kita memang betul-betul ingin membawa kebaikan bagi umat. Dan alhamdulillah, semoga Ustadz Sultan senantiasa dalam kebaikan, di dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mampu membawa Islam yang damai, Islam yang teduh, dan Islam yang progresif di tanah Papua Barat ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.